Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi ya bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Koujo Denka no Katekyoshi volume 1 part 1. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya ya guys ya. Let's go. Dari video sebelumnya kita diperlihatkan kehidupan MC yang baru berangkat ke tempat kerajaan Howard untuk melatih seorang putri dari yang kroco jadi OP. Oke, kita masuk ke chapter 1. Pemandangan indah dari ujung lorong adalah semua berwarna putih, seputih salju. Benteng Ducal of Howard adalah berada di utara kerajaan. Aku dengar kadipaten ini semua ditutupi salju saat musim dingin. Walau gitu, keadaan nggak beda sama ibu kota. Sang prof terus mengancam, memperingatkan cuaca dingin. Kayaknya di sini kebanyakan jadi orang misterius ya. Hampir satu kabupaten ditutupi salju. Jadi aku datang pakai mantel dan sel yang aku dapatkan dari Albatros saat ulang tahunku kemarin. Kurasa itu mustahil ke-trigger. Bahkan mantra setting suhu dan jendela pemanas ruang aku rasa dingin saat masih masuk. Dingin tetapi tidak kejam, anjir. Dingin tetapi tidak kejam, anjir. Jadi keinget perkataan ini. Mungkin karena prof yang kasih aku fasilitas gini, jadi aku pakai gerbong kelas 3. Dah gak bisa kebayang. Jalan sendiri itu enak, tapi susahnya di depan. Aku ada bekal dari prof untuk perpisahan. Enak rasanya. Dia gak pernah ngicip makanan semua resto di ibu kota. Kenapa aku panik? Kereta berhenti dan aku turun menuju Al-Roji Sakaku. Aku bawa barangku dan ke peron. Okilah, nggak tahu aku kalau telat datang. Saat malam tiba gimana nasibku? Bener aja. Di luar banyak orang misterius. Maksudku udaranya dingin. Sampai aku menggigil nggak karuan. Hokinya di sini nggak turun salju, kalau turun dibersihkan oleh peron yang atasnya kosong. Aku menuju ke stasiun Bata Merah. Harusnya kata prof ada orang yang menunggu aku di sana. Permisi tuan, apakah Anda Allen sama? Oh, mungkin orang ini misterius yang bikin satu kabupaten jadi ketutupan salju. Nggak guys, canda. Aku melihat ada orang pria pakai seragam pelayan dan cewek maid. Dia kayak berusaha sembunyi di balik pria itu. Dia masih terlalu muda untuk jadi maid. Aku bertanya-tanya sambil jawab, ya aku Allen. Buset, keren bet gua anjir. Kupikir gitu. Aku Graham Walker, leader pelayan keluarga Howard, dan ini Elia, seorang maid magang. Aku Elia. Gadis itu kembali sembunyi. Walau gitu dia kawaii anjir. Rambut pendek yang dicat biru. Aku melihat ke Pak Walker kayak bodo amat sambil pegang tasku. Gak usah repot-repot pak, ku bawa sendiri. Aku ngeyel, Pak, Anda akan jadi Kang Tutor Tuan Lina. Jadi ini sudah jadi tugasku sebagai kepala pelayan. Oke, kalau gitu ayo kita gas OTW lokasi. Begitu, makasih kalau gitu. Kedengaran kayak mereka kirim mobil untukku. Gak aku masalah, bahkan aku gak pernah mengendarai saat di ibu kota. Meskipun teknologi magis berkembang pesat, banyak mekanisme, di banyak bidang dia masih ada saingan, terutama kelas atas. Karena itu aku kaget keluarga Howard adopsi mereka. Aku tebak pasti maju di bagian teknologi. Kami mengobrol santai di dalam mobil. Cuaca yang kita alami tidak memenuhi syarat, kayak hujan salju. Orang-orang akan hibernasi sampai musim semi tiba. Kira-kira mereka selama hibernasi ngapain aja ya? Ya mana dingin pula. 3 bulan anjir.
Udin, Udin, Udin yang petot. Udara dingin enaknya. Makin parah, itu menyedihkan. Aku gak kuat cuaca dingin. Aku menghabiskan waktu dengan gadis manja yang main api. Aku fokus terhadap obrolan. Tetap saja aku heran aku kenaliku. Kataku, penampilanku yang beda aku harus aku akui. Tentu saja aku kenali Anda, Tuan. Akan lebih sulit jika tidak gitu. Apa maksudnya, Tuanku? Doug, Walter, Howard, dan Prof Anda sudah jadi bestie. Prof sering berkunjung di sini dan berbicara tentangmu. Lelucon tentang aku tahu. Ya Pak, meski gitu Profesor serius membual tentang Anda. Anda langsung tahu itu, aku langsung tahu itu kau. Udah berapa banyak Prof ceritakan ke mereka. Aku harap dia tidak memutarbalikkan fakta tentang aku. Dia tidak pernah ngobrol dengan senang-senang. Aku hanya menulis surat untuk Albatros. Mobil yang dipakai bakal semewah ini. Pak Walker naruh barangku di bagasi sama aku disuruh masuk. Hanya satu masalah. Maaf Pak, ini terlalu sempit. Jadi maukah pangku Ellen? Elie, anjir mangkuloli cuy, kapan lagi ya kan? Aja gua mah. Untung MC-nya Allen, kalau orangnya kalem. Kalau kalian yang nonton pasti udah berdiri tuh sampai nyodok anjing. Kenapa? Kau keberatan? Aku gak ragu dia mau duduk di pangkuan orang yang mau baru ditemui. Aku yakin bisa duduk bertiga. Aku aman aja, gua mah. Gadis itu diam selama perjalanan. Saat dia menatapku, ku tatap balik, dia langsung menoleh. Ya, dia pasti keberatan. Apa? Dia ngarep 4 kursi. Tapi sayangnya mobil ini dibuat cuma 2 kursi. Ellen gak keberatan, kata Pak Walker. Aku pun nurut aja dan duduk santai. Maid itu ikut dengan permisi saat males naik ke pangkuanku. Saat aku melihat gadis itu kayak sangat masih muda. Dia mungkin masih loli. Dia sangat ringan, apa dia nggak sarapan. Aku tahu dia menatap pita di rambutku. Kira itu platinum. Seragamnya bagus. Mungkin nggak terbiasa pakai baju maid terlalu besar kayak dia lagi meminjam dari orang lain. Oke guys, ini dia ilustrasinya. Bisa dilihat bahwa Allen itu kayak cuma bisa pasrah sama keadaan. Pasti lagi nahan biar gak ngaceng pasti. Gue yakin tuh Alia nahan malu karena bakal tahu pantatnya bakal kena sodok. Oke guys, segitu dulu dan lanjut. Apakah dia? Pak Walker menutup pintu dan berangkat. Aku tahu betapa bekunya pemanas melakukan tugasnya, tapi nggak bisa nyaingi dingin. Kupikir gak ada yang ngelakuin gitu. Biarin pemanas saat mereka jauh di mobil itu hal berbahaya. Mobil masih jadi teknologi maju, banyak yang perlu di-upgrade. Gadis itu menggigit, gaunnya begitu tipis kayak baju dalam ruangan daripada cocok untuk cuaca. Dia seperti keluar rumah dengan buru-buru. Ku lepas syalku dan naruh di lehernya. Dia melihatku dengan heran. Yakinlah, ini sering ku cuci dengan teratur. Aku bertanya ke Pak Walker yang sedang mengemudi. Apa nggak apa-apa aku pakai sedikit sihir? Sihir ya, ku izinin selama nggak bahaya. Ku harap untuk nahan diri dari mantra api. Tentu wae, jangan panik. Ini hanya pengontrol suhu ya.
Ini cuma mantra kecil, jadi nggak masalah. Dia kayak terkejut. Orang dengan kelas Prof bisa mantra ini. Terkadang salah satu dari kami lakuin yang berbahaya. Ku harap dia belajar ngontrol sedikit. Hampir bikin kelas jadi neraka tanpa peringatan, itu kayak siksaan. Caranya itu pakai 3 elemen api, angin, air sedikit mungkin. Jadi gampang meledak kalau gunakan pakai suhu tinggi. Jadi hati-hati, metode sederhana cuma pakai api. Kupikir itu butuh master yang lakuinnya. Metode ini setidaknya bisa untuk orang yang punya mana. Ada mantra pengontrol suhu di kereta tempatku tiba, tapi ya itu hanya pakai 1 elemen. Banyak mantra bikin perjalanan enak lagi kalau gadis yang lupangku turunin celana dalamnya. Bude, sip, mobil perlahan panas. Bagus, bertahanin terus. Kukira ini contoh bagus dari Anda melebihi harapan, kata Pak Walker. Hebat, Alia, kagum, kau lakuin dengan mudah. Lepas dari pujian, itu mantra percobaan. Itu hanya hal yang belum dipakai orang lain. Nah, aku nyantai sekarang sambil melihat pemandangan luar. Salju nggak turun tahun ini, nggak menurut seperti yang diberitahukan. Tidak ada salju di rumah asalku. Satu-satunya tempat terakhir ku kunjungi kalau nggak ibu kota ya selatan. Nggak terlihat. Dari pandanganku salju di jalanan tertumpuk ngejutkan. Yang bikin aku terkesan jalanan dibikin bersih itu hasil usaha keluarga Howard yang baik. Ngomong-ngomong soal keluarga Howard, boleh bikin ku penasaran sejak pergi dari ibu kota. Boleh aku bertanya, Pak Walker? Tanya apapun yang bisa ku jawab, Tuan. Aku gak nyangkal kalau hokiku, tapi kenapa Tuan Howard cari guru village, guru private? Ujian akademi dimulai musim semi depan. Apa nggak ada yang ngajarin Tuan Tina sebelumnya? Oh, Prof gak spoileri mu. Dia nggak kasih tahu apa-apa. Cuma kasih tiket kereta sama alamat dan pesan singkat kalau bakal ada orang yang jemputku di stasiun. Kupikir dia ngasih familiar ke depanku. Pak Walker diam. Kayaknya aku harus debat sama Prof nih. Bila Anda lakuin biar aku aja. Sebenarnya izinin semua murid gabung denganmu. Pak Walker juga korban dari teman. Sejujurnya Prof itu kupikir dia baik kepada murid-muridnya. Dalam hal sihir dia pasti masuk top 10 kerajaan. Pasti dia sedikit jelasin kalau sengaja gitu. Kita harus kerjain tugas untuk menahan kerusakan. Gadis yang kupangku gelisah sedikit. Apa kau gerah di sini? Kutanya. Gak, sangat tidak, jawabnya. Oh, dia merunduk lagi. Kukira itu gak ngejutin. Mungkin belum pernah ketemu pria dan dia duduk di pangkuku. Jelas dia gugup. Gak akan ku ceritakan ke orang lain soal ini. Nanti menambah cerita konyol gak gunaku. Sementara itu, kediaman keluarga Duke terlihat. Aku pernah ke kerajaan Lydia beberapa kali, meskipun terlihat mencolok bagiku hingga bisa gambarin spektakuler. Tampilan depan sangat polos. Itu kayak tampilan yang kasar. Aku dengar kalau keluarga Howard itu keluarga militer yang jaga utara turun-temurun. Dan lihat kediaman buat aku jadi yakin. Seseorang penjaga buka gerbang begitu kami masuk. Kita berhenti di luar masuk utama, di mana Pak Walker meluncur ke mobilku dan buka pintu untukku. Betapa profesional. Aku biarin gadis itu keluar duluan dan mengikutinya. Makasih atas perjalanan jauh Anda, Tuan. Tidak, makasih dah menerimaku. Dan aku minta maaf yang mulia. Gak apa-apa, aku yang harus makasih padamu. Gadis itu full senyum di depanku.
Betapa bodohnya aku skip beginian. Kapan? Elliot tanya dengan bingung. Dia bikin wajah lucu. Apa aku ada video bola? Saat aku bertemu kau di stasiun. Oh, sela Pak Walker. Gimana kau bisa tahu? Bajumu terlihat mewah. Meski hadiahnya kau kayak tidak seperti main, gak cocok kau pakai itu. Kau gak pakai ikat renda putih. Apa kau pinjam seragam orang lain dengan buru-buru? Jika begitu banyak orang yang menyamar untuk lihat aku. Dan las, ada pita salju di rambutmu. Aku hanya lihat beberapa aksesoris kayak gitu, bahkan di ibu kota kerajaan. Oke guys, ini dulu untuk videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.